Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irzal Agung, NPM 2010190006. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Marsekal Surya Dharma, kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan versus lingkungan. Hikayat pembangunan negeri ini juga dunia penuh dengan cerita tentang rusaknya hutan dan lingkungan hidup ketika harus bertarung melawan kepentingan dan kekuatan ekonomi. Pada setiap kontestasi pilihan antara pembangunan ekonomi atau pelestarian hutan, faktor ekonomi hampir selalu berhasil menang atau dimenangkan. Sementara ekologi dan lingkungan hanya menjadi pilihan kedua, keempat, bahkan seringkali yang terakhir. Karena itu, dalam setiap proses pembangunan, faktor ekologi selalu kalah atau harus mengalah demi pembangunan ekonomi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Masalah kekalahan ekologi oleh kekuatan ekonomi ini awal mulanya muncul karena negara perlu melakukan apa yang disebut pembangunan. Gagasan pembangunan itu sendiri timbul setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada Januari 1949. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang menjadi pusat baru kekuatan dunia. Negara-negara yang kalah perang dan juga negara yang baru merdeka lepas dari penjajahan termasuk Indonesia ingin membangun negeri dan mensejahterakan rakyatnya yang masih miskin melalui pembangunan. Maka pada tahun 1945 sampai 1960 mulai populer istilah pembangunan untuk the underdeveloped countries, untuk negara-negara yang belum atau sedang berkembang. Dalam kacamata AS dan Eropa Barat, underdevelopment adalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan secara ekonomi. Karena itu, para ekonom dari Barat mengatakan bahwa agar bisa keluar dari kondisi keterbelakangannya, negara yang sedang berkembang perlu melakukan pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, apakah bisa melakukan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan? Jawabannya, ya, pasti bisa. Kalau pertama, tidak terjadi benturan atau konflik antara agenda pertumbuhan ekonomi dengan agenda pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kalau pembangunan nasional dan daerah mampu melaksanakan pola pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals dengan menerapkan prinsip sinergi secara konsisten, yaitu menjaga dan mewujudkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian alam dan lingkungan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan itu sama pentingnya dan harus dijalankan secara sinergis dan seimbang. Kemudian yang ketiga, kalau sistem perekonomian dan kebijakan keuangan tidak memberlakukan hutan dan sumber daya alam hanya sebagai faktor produksi dan bahan baku untuk dieksploitasi semata, tetapi sebagai sumber daya dengan potensi nilai ekonomi tinggi dan berharga bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Itu dia 3 faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan pembangunan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai pembangunan versus lingkungan. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya.